Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat ya pembelajaran online-nya ya. Karena masih dalam kondisi pandemi, semua kegiatan terutama pembelajaran sekolah itu dilakukan secara daring atau online. Baik, langsung saja kita memasuki pembelajaran. Untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita membahas mengenai pelaku ekonomi itu sendiri, kita akan membahas terkait tentang kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang tertera di buku kalian, bagian A itu tentang kegiatan ekonomi. Nah, kita akan membahas minggu ini akan membahas itu. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah dalam permasalahan ekonomi. Penyelesaian masalah dalam permasalahan ekonomi. Nah, itu adalah melalui sistem ekonomi yang di dalamnya ada sistem ekonomi tradisional, komando, kemudian liberal, kapitalis, perekonomian Indonesia. Nah, itu yang kita bahas. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk bab baru yaitu bab 3. Nah, langsung saja kita buka halaman 38 ya. Di sana sudah tertera apa sih tadi yang kita bahas itu, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, itu kita akan menganalisis peran pelaku itu, kemudian menyajikan hasil analisa peran pelaku ekonomi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita memulai dari kegiatan A yaitu kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu untuk mencapai kesejahteraan. Nah, ini yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, yang di dalamnya apa saja dalam kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah kegiatan ekonomi produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Nah, ini yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, untuk yang pertama yaitu terkait produksi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi itu? Di sini jelaskan bahwa kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau barang untuk bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan produksi. Intinya adalah menambah atau meningkatkan nilai guna. Itu yang dimaksud dengan produksi. Apa yang ditambah itu, apa yang ditingkatkan, yaitu barang dan jasa. Ini yang dimaksud produksi. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi produksi itu sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama adalah faktor alam, kemudian tenaga kerja, dan faktor turunan asli, faktor asli turunan, yaitu di dalamnya ada modal dan keahlian. Nah, ini faktor asli turunan. Ini adalah modal dan tenaga kerja. Kalau alam dan tenaga kerja ini adalah faktor asli. Faktor asli. Faktor produksi asli itu yang ini. Nah, dalam alam sendiri itu termasuk apa saja? Di sana ada tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang, batu di sungai. Ini adalah yang dimaksud dengan faktor produksi alam. Dan yang kedua itu tenaga kerja. Nah, di sini tenaga kerja ini yang dimaksud adalah tenaga kerja yang berkualitas. Di sana ada terdidik, kemudian terampil, tidak terdidik, dan terampil sifat kerja. Yang termasuk terdidik itu seperti apa? Yang melalui pendidikan, melalui pelatihan-pelatihan. Nah, ini yang dimaksud terdidik. Nah, kemudian yang ketiga adalah modal. Nah, modal ini termasuk dalam bentuknya bisa konkret, abstrak. Nah, ini modalnya. Kemudian kepemilikannya bisa bersifat individu atau masyarakat. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah keahlian atau skill. Nah, ini adalah faktor yang paling sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Karena apa? Karena keahlian ini nanti yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Karena kalau orang mau melakukan kegiatan produksi tidak mempunyai keahlian atau tidak memiliki skill,
ya pasti nanti akan stagnan kegiatan produksinya, tidak punya inspirasi tertentu. Nah, ini yang paling dibutuhkan adalah keahlian juga dalam kegiatan produksi. Nah, apa sih fungsinya kegiatan produksi itu? Yaitu yang pertama adalah menyediakan kebutuhan masyarakat. Nah, misalnya kalian mau memproduksi sepatu, pastinya kan kalian akan menyuplai ke pasar-pasar tertentu untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini yang dimaksud dengan fungsi produksi. Ini yang dimaksud dengan menyediakan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua adalah meningkatkan keuntungan. Nah, ini terutama bagi para produsen. Nah, karena pada intinya produsen itu tujuannya untuk mencari keuntungan yang semaksimal mungkin, untuk meningkatkan keuntungan. Dan yang kedua sebagai alat pemuas kebutuhan. Ya. Karena setiap masyarakat punya kebutuhan tertentu. Ya kan, kalian memproduksi sepatu, memproduksi tas, ada keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kemudian masyarakat akan membeli barang yang kalian jual. Nah, ini yang dimaksud dengan sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, fungsi produksi itu sendiri, apa fungsi produksi itu? Nah, ini adalah rumusnya. Q sama dengan fungsi dan kurung CLRT. Nah, Q ini apa? Ini adalah jumlah barang yang dihasilkan. F adalah simbol persamaan fungsi, capital, tenaga kerja, bahan baku, teknologi. Kalau di ibu kalian adalah K. K ini adalah kapital, sama aja sebenarnya. Karena apa fungsi produksi ini dibuat? Karena tujuan utama produsen yang saya jelaskan itu adalah mencari keuntungannya semaksimal mungkin. Nah, dengan cara apa? Yaitu mengkombinasikan antara faktor-faktor produksi tersebut. Nah, faktor-faktor produksi dalam kegiatan produksi ini disebut dengan inputnya, sedangkan hasil atau produknya disebut output. Nah, itu yang maksud dengan output. Output itu adalah produk hasil yang dihasilkan oleh produsen, sedangkan kayak tenaga kerja, alam, kemudian modal, skill itu adalah inputnya. Langsung ya. Nah, dalam teori produksi itu menggunakan dua cara, yaitu menggunakan satu input variabel, menggunakan dua input variabel. Nah, untuk yang pertama yaitu terkait teori produksi satu input variabel. Nah, ini asumsinya seperti apa? Produsen menggunakan satu input variabel yang masih dikombinasikan dengan paling tidak satu input yang bersifat tetap. Nah, kegiatan satu input variabel ini berpacu atau menggunakan the law of diminishing marginal physical product atau the law of diminishing of return. Nah, ini yang digunakan oleh satu input variabel. Maksudnya seperti apa? Di sini apabila satu macam input itu ditambah terus-menerus penggunaannya, sedangkan input yang lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan mula-mula akan meningkat, tetapi selanjutnya akan menurun. Nah, paham ya? Jadi satu macam input itu ditambah, misal tenaga kerja ditambah, tenaga kerja ya, kan input tadi kan faktor-faktor produksi kan. Satu tenaga kerja ditambah satu misal, pasti kan kegiatan produk atau hasilnya kan bertambah. Ya, ini yang dimaksud dengan the law of diminishing return. Tapi setelah bertambah terus bertambah, mula-mula bertambah tapi nanti lama-lama akan mengalami penurunan atau mengalami kejenuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan the law of diminishing return. Coba perhatikan ini. Nah, ini misal kita lihat pada tahap 1 sini. Nah, di sini mula-mula tenaga kerja 1, produksi totalnya satu orang mampu memproduksi 30, produksi marginalnya 30, produksi rata-ratanya 30 ya. Ini kan ketika satu orang tenaga kerja, kemudian ditambah satu orang lagi menjadi 2 pekerja. Nah, ini produksi totalnya meningkat lebih kapasitas dari 30 ini. Nah, ini menjadi 80. 2 orang ini mampu menghasilkan 80 produk. Nah, produksi marginalnya berapa? Ya dari 30 ke 80 berapa? Ada tambahan 50. Nah, ini 50 produk baru yang dihasilkan. Nah, rata-rata produksi rata-ratanya 40. Dari mana ini 40 ini? Nah, 40 ini dihasilkan dari 80 dibagi 2. Karena apa? Produksi rata-rata atau TP-nya ini
dihasilkan dari 80 dibagi 2. Nah ini jadi 40, ini rata-ratanya. Begitu juga di bagian 3 ini sama, ini akan mengalami peningkatan terus. Kita lihat di tahap kedua. Nah pada tahap kedua ini, pertama tenaga kerja dari 4 sampai ke 8 ini mengalami peningkatan kan. Nah ini tetap bertambah, tetapi penambahannya tidak seperti yang pada tahap 1, ya kan. Nah ini pertambahan semakin lama semakin sedikit, bahkan sampai di titik 3 ini. Nah pada tahap titik 2 inilah berlaku the law of diminishing return. Artinya apa? Pertama tenaga kerja itu tidak menambah produk total dan produk marginal menjadi negatif. Nah ini kita lihat pada penambahan kerja pada 7 ini. Oke lah, ketika terjadi penambahan kerja 7 orang, produksi totalnya menjadi 301, ya kan. Tapi penambahan produk marginalnya berapa? Nah ini 13. Padahal mula-mula di sini pada tahap 1 82 produk marginalnya. Tapi lama-kelamaan menjadi penurunan di titik 13 ini. Dari mana ini? Ya dari selisih ini. Dari 288 ke 301 ini kan terjadi peningkatan sebanyak 13. Nah, rata-ratanya menjadi berapa? 307 dibagi 7 menjadi 43. Nah, ini yang dimaksud dengan the law of diminishing return. Nah, bahkan di titik 9 10 pun menjadi minus di sini. Nah, oke, lanjut. Next. Nah, ini adalah variabelnya, TP total produksi, ini adalah marginal produksi, average produksi. Oke, paham ya, ini coba dipahami di buku kalian halaman 40. Nah, ini pada tahap 1, tahap dimana penambahan input variabel X1 menghasilkan APP yang menaik. Nah ini X1 menaik, ya kan. Nah ini menaik terus, tapi nama akan melandai dan akan turun. Oke, lanjut. Nah, teori produksi satu input variabel. Nah, di sini dari ketiga tahap produksi seperti tersebut di atas, hanya tahap produksi kedua saja yang merupakan tahap yang dipilih oleh produsen yang rasional dalam penggunaan input variabel. Artinya tahap 1 itu bukan rasional bagi produsen. Karena apa? Dengan menambah satu input X1, coba kita lihat satu input X1 tadi yang di sini. Nah, itu satu input 1 akan menghasilkan APP yang menaik. Artinya dari sudut pandang biaya, penambahan input X1 dalam proses produksi masih akan menurunkan biaya produksi rata-rata. Nah ini. Kemudian yang tahap ketiga juga bukan tahap yang rasional bagi produsen. Karena apa? Penambahan input X1 justru akan menyebabkan tambahan output, ya kan? Outputnya. Oke. Artinya pada tahap ketiga ini meskipun terjadi penambahan tenaga kerja, tapi tambahan outputnya menjadi negatif. Dengan kata lain, mengurangi output totalnya yang dihasilkan. Nah ini maka produsen akan memilih pada tahap yang kedua, yang itu yang paling rasional. Kemudian kita masuk ke B, yaitu teori produksi dengan dua faktor input yang berubah, Nah, pada tahap dua input variabel ini kita bisa menggunakan kurva isokuan. Nah, kurva isokuan ini adalah kurva yang menghubungkan berbagai titik kombinasi menggunakan dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output dan dalam jumlah yang sama. Nah, perusahaan dalam melakukan produksi ini tujuannya apa? Untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan itu, perusahaan harus meminimalkan biaya produksi melalui garis biaya yang sama, yaitu melalui garis show cost. Artinya perusahaan untuk memaksimalkan
hasil keuntungannya itu kita tidak bisa menggunakan kurva isopan ini, tapi menggunakan kurva isokos, yaitu melalui garis yang lurus. Ini kan garis melengkung, harus garis lurus. Nah, garis isokos ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi tadi, seperti tenaga kerja, kemudian modal, yang dapat diperoleh menggunakan sejumlah biaya tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan kurva isokos. Jadi bisa menggunakan gabungan faktor-faktor produksi. Nah, coba perhatikan pada ini kombinasinya ini, dimana berdasarkan kurva tersebut kombinasi terbaik yang dapat diambil produsen yaitu berada pada titik C. Nah, ini titik A, ini titik C, dan ini titik D. Ini adalah titik B, A B C D. Nah, ini titik C. Ini adalah titik yang bisa digunakan produsen untuk mengambil keputusan. Nah, titik A dan titik B berada pada kurva 1.1. A sama B pada kurva 1.1 atau 1 Q1. Sedangkan kurva C berada di titik Q2 dan kurva D berada di titik Q3. Ini artinya kombinasi tersebut lebih banyak dari kurva Q2, 1 Q2 itu. Berarti titik D berada di luar kemampuan produsen. Artinya di sini bukan lagi kemampuan perusahaan tidak mampu, sudah kemampuan produsen. Nah, ini menjadi pertimbangannya adalah pada titik C ini. Nah, baik. Nah, ini saya percepat ya, soalnya kalian pasti nanti terkendala terkait koneksi. Langsung kita masuk pada bagian D, yaitu konsep penerimaan dan laba maksimum. Penerimaan itu revenue produsen. Nah, penerimaan itu adalah penerimaan produsen dari hasil produksinya. Jadi penerimaan itu produk yang dihasilkan produsen yang berupa keuntungan. Nah, itu yang dimaksud dengan penerimaan. Ada beberapa konsep yaitu terkait penerimaan, yaitu ada total revenue atau TR. Total revenue ini adalah penerimaan total, kemudian average revenue ini adalah penerimaan rata-rata atau penerimaan produsen per unit barang yang dijual. Ini adalah average revenue. Kemudian marginal revenue ini adalah kenaikan dari kenaikan dari total revenue ini yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit output. Nah, ini yang dimaksud dengan marginal revenue. Nah, ini untuk rumusnya yaitu PR sama dengan P kali Q. P ini adalah produk dan Q-nya ini adalah kuantitasnya. Kemudian untuk average revenue ini PR per Q sama dengan Q kali P per Q sama dengan P. Nah, untuk MR ini sigma TR ini adalah total revenue per sigma Q. Artinya sigma TR ini adalah TR1 kurangi TR2 dan sigma Q1 kurangi Q2. Ini adalah marginal revenue. Kemudian masuk kepada biaya produksi. Nah, ini adalah yang digunakan untuk menghitung terkait total fixed cost-nya atau biaya tetap totalnya, kemudian biaya rata-rata totalnya. Ini kita menggunakan biaya produksi. Nah, keuntungan maksimal dapat diketahui dengan membandingkan antara penerimaan dan biaya produksi. Nah, di sini terdapat 6 macam, yaitu terkait biaya produksi, yaitu TFC. Nah, TFC ini adalah biaya tetap total. Artinya jumlah biaya-biaya yang tetap atau harus dibayar oleh suatu perusahaan berapapun tingkat outputnya. Jadi biaya-biaya itu harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk
membayar suatu perkara tertentu, misalnya terjadi penyusutan, sewa gedung dan lain sebagainya. Ini adalah total fixed cost. Kemudian untuk TVC ini adalah total variable cost. Nah, total variable cost ini adalah biaya variabel totalnya. Nah, dalam bentuk apa biaya variabel ini? Biasanya dalam bentuk biaya bahan mentah atau biaya bahan utama, kemudian upah untuk gajinya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah total cost atau biaya total. Biaya total ini adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Total cost ini rumusnya adalah TC sama dengan TVC plus TVC, TVC plus TVC, TFC plus TVC. Nah, ini adalah total costnya, ini diperoleh dari TVC, TFC plus TVC. Kemudian yang keempat yaitu average fixed cost atau biaya total rata-rata. Nah, ini biaya produksi dari setiap output yang dihasilkan, artinya per unit itu berapa harganya. Nah, ini yang dimaksudkan average fixed cost. Ini rumusnya TFC per Q. Kemudian ATC, average total cost. Average total cost ini adalah biaya total rata-rata. Untuk yang AFC tadi biaya tetap rata-rata ya. Ini biaya tetap rata-rata, average fixed cost. Nah, ini kalau ATC ini average total, ini fixed, ini total. Kemudian marginal cost atau MC ini rumusnya adalah delta TC per delta Q ya. Oke, lanjut. Ini adalah rumus-rumusnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa produsen itu tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin, yaitu melalui output yang dijualnya. Setelah mencapai tingkat tersebut, pasti produsen itu berada pada posisi equilibrium, ya kan? Ada dua pendekatan untuk menganalisis keuntungan maksimal, yaitu pendekatan total dan pendekatan marginal. Nah, pendekatan total ini, nah, bisa kalian buka di halaman 42. Keuntungan maksimal itu dihitung dengan cara menyelisihkan antara hasil atau nilai penjualan dengan biaya total. Nah, ini keuntungan maksimal itu menggunakan pendekatan total ini terjadi apabila keuntungan marginal sama dengan 0. Nah, keuntungan marginalnya sama dengan 0. Nah, coba perhatikan tabel dan kurvanya ini ya. Di sini ketika jumlah barang 0, ini terjadi minus sama dengan minus 20. Ketika jumlah barang itu 1, harga per unitnya itu adalah 150.000. Pendapatan totalnya adalah 150.000, ya kan? Biaya totalnya 90. Jadi terjadi keuntungan berapa? Ya ini, 150 dikurangi 90 adalah 60. Ini adalah keuntungannya 60.000. Biaya total ini. Ya, keuntungan totalnya. Kemudian ketika jumlah dihasilkan itu adalah 2, nah ini harga per unitnya menjadi 125.000. Pendapatan totalnya berapa? Ini tinggal menambahkan 125 tambah 125 menjadi 250. Biaya yang dikeluarkan adalah 140.000. Biaya rata-ratanya 70.000, keuntungannya adalah 110. 110 ini dihasilkan dari 210 dikurangi 125. Mohon maaf, dari 140 dikurangi 250. Nah, ini adalah 110 ya. Keuntungannya itu. Nah, ini kurvanya nanti akan mengalami pada keuntungan maksimal, yaitu pada penjualan jumlah barang itu dihasilkan 3, akan mencapai ke maksimalan keuntungan itu pada keuntungan 120. Nah, ini keuntungan 120.
Nah, di sini. Oke. Ini adalah keuntungan 120. Artinya apa? Pada kurva tersebut terjadi ketika produksi sebesar 3 unit. Nah, ini 3 unit dengan TC total cost atau biaya total itu sebesar 210. Biaya totalnya 210 dan total revenue atau pendapatan totalnya di 330. 330 kurangi 210 adalah 120. Nah, ini adalah keuntungan maksimalnya di titik barang yang jumlahnya 3. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk kepada pendekatan marginal. Pendekatan marginal ini kita perlu memahami secara pelan-pelan dimana kok bisa ada nilai 21, 13, 11 ini dari mana? Coba perhatikan. Nah, ketika kuantitas barangnya 0, total fixed cost-nya itu adalah 14, total variable cost-nya itu 0, TC-nya ini adalah 14, TC ini juga sama. Nah, ini langsung pada ke barang ya. Jadi ketika barang yang dihasilkan adalah 1, ini total fixed cost-nya adalah 14. Total VC-nya ini berapa? Ini adalah 7. Ya. Kemudian TC-nya ini adalah 21. Kemudian AC-nya ini adalah 21. Kemudian average cost-nya ini adalah 14, AVC-nya 7, MC-nya adalah 7. Ini. Nah, ini TC ini diperoleh dari apa? Dari TC ini kan di rumus tadi TFC plus TVC. Nah, ini 14 tambah 7 adalah 21. Ya kan? Kemudian kemudian yang bagian 3 ini TC nya diperoleh dari 19 plus 14 adalah 33. Nah, untuk average fixed cost nya ini kok bisa 14, ini dari mana? Nah, ini 14 bagi 1, artinya average cost ini kan rumusnya TFC per Q. Q nya adalah 1, TFC per Q. TFC per Q ini 14 bagi 1, 14. Nah, ini average cost-nya. Kemudian 14 bagi 2 ini adalah 7, 14 bagi 3 adalah 4 sekian, 14 bagi 4 adalah 3 sekian, dan 14 bagi 6 2 sekian. Nah, ini adalah average cost-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari mana ini? Oke, sudah ya. Nah, ini pada ini dijelaskan pada pendekatan marginal ini hubungan MC. Nah, ini MC dan AC, MC dan AC, ya kan? Jika MC sama dengan AC, MC sama dengan AC, MC sama dengan AC. Nah, maka ternyata terjadi adalah AC minimum, ya kan? AC minimum. Apabila MC di bawah AC, bila MC di bawah AC ini artinya nilai MC di bawah AC. Nah, ini AC akan menurun, AC-nya akan menurun, nah, terus menurun. Dan apabila MC di atas AC, MC di atas AC, artinya nilainya 13 di atas AC, maka AC-nya akan naik. Oke, udah ya. Nah, sehingga dengan demikian keuntungan maksimal akan diperoleh produsen apabila menghasilkan output di mana MR sama dengan C. Nah, itu. Artinya marginal cost-nya sama dengan marginal
marginal revenue sama dengan marginal cost. Artinya keuntungannya itu bisa diperoleh dari pendapatan marginal sama dengan biaya marginalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan marginal. Ya, itulah tadi terkait teori produksi. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Nah, untuk tugasnya nanti akan Bapak share melalui Google Classroom ya. Kalian bisa akses di Google Classroom dan bisa dikumpulkan sesuai batas waktu yang sudah Bapak tentukan di bagian tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.